Selamat siang saudara, Buser kembali ke hadapan Anda dengan rangkaian laporan kriminal dari tanah air. Dan inilah dua laporan utama hari ini. Rekonstruksi kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap bocah kelas 6 SD di Pontianak ditunda karena warga berusaha melampiaskan emosi kepada tersangka. Laporan lain, tangis bahagia mewarnai pertemuan ibu dengan bocah berusia 5 tahun yang telah lama menghilang. Inilah Buser selengkapnya saudara, saya Nasiti Lestari. Saudara, rekonstruksi kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap bocah 12 tahun yang rencananya akan digelar Polsekta Pontianak Selatan gagal dilaksanakan karena warga berusaha melampiaskan amarah kepada tersangka. Pagi itu, warga sudah bersiap untuk menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan disertai perkosaan terhadap bocah kelas 6 SD di Gang Sepakat Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat, yang diduga dilakukan Aiman Muhammad, seorang pemulung. Begitu tersangka muncul dengan kawalan ketat Polsekta Pontianak Selatan, warga mulai mencari kesempatan untuk melampiaskan amarah. Dengan situasi ini, polisi pun memutuskan menunda rekonstruksi. Sudah dulu lah, mengingat keamanan sudah memungkinkan. Kita nanti koordinasi ulang dulu. Rencana tadi mau rekonstruksi. Kita mau rekonstruksi untuk melihat seberapa jelas tersangka ini melakukan aksinya dalam arti memahami medan yang dia lakukan. Saya minta masyarakat jangan mengganggu. Amin Al-Kadri melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Misteri kematian seorang pelajar SMK Negeri 3 Jombang, Jawa Timur beberapa hari lalu terungkap sudah. Nyawa korban melayang karena saling ejek dengan tersangka yang tak lain teman sekolahnya. Tersangka AZ, pelajar SMK Negeri 3 Jombang ini dengan jelas memperagakan sejumlah adegan saat membunuh teman sekolahnya sendiri di hutan Lebak Jabung, Jatirejo, wilayah Mojokerto. Awalnya, mereka berdua bermain di lokasi. Saat mendengarkan lagu-lagu melalui ponsel masing-masing, korban bercanda dan mengejek tersangka. Tanpa diduga, tersangka yang tersinggung langsung mengeluarkan pisau yang disimpan di dalam tas sekolahnya dan mengayunkan ke tubuh sang teman. Dalam kasus ini, tim penyidik tidak melihat adanya unsur dendam, melainkan spontanitas tersangka yang tersulut emosinya. Awalnya ejek-ejekan handphone, hingga pelaku merasa tersinggung, kemudian karena emosi saat, pas kebetulan di tasnya ada pisau, timbullah niat jahat, hingga terjadi kejadian tersebut. Sepekan lalu, Beni Septian, pelajar SMK Negeri 3 Jombang, ditemukan tewas di lereng hutan Lebak Jabung. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tergeletak, dengan belasan luka terkena senjata tajam di sekujur tubuhnya. Bambang Ronggo melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Aparat kepolisian Resor Bone, Sulawesi Selatan menggulung praktek aborsi yang dilakukan sepasang suami istri yang berprofesi sebagai dukun. Seorang korban ditemukan tak berdaya di ruang praktek sang dukun. Wanita ini terpaksa dibawa warga ke rumah sakit karena mengalami pendarahan hebat. Kondisi ini terjadi setelah ia melakukan aborsi di rumah seorang dukun di Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selain membawa korban ke rumah sakit, warga melaporkan praktek aborsi ini ke Polres Bone. Saat penggerebekan, Maimunah tak mengelak terhadap tuduhan itu.
Bahkan ia dengan gamblang menceritakan cara mengaborsi yang cukup dengan sebatang ranting. Panjangnya bagaimana panjangnya? Oh begitu. Di mana kok tadi? Kau taruh dia? Saya tidur di mana? Tidur di mana? Di mana? Coba tempatnya. Kau mana? Tunjukkan di mana? Laki-laki Pak. Iya, perempuan. Ditunjukkan di mana dia tidur. Kau masuk dalam situ. Tunjukkan situ. Di atas atau di bawah? Di sini Pak. Di mana? Di mana? Di sini. Menghadap ke sana. Iya Pak. Bagaimana caranya dia? Baring atau bagaimana? Dia baring atau dia duduk atau dia baring? Dia tidur Pak. Tidur. Oke. Selain mengamankan Maimunah, aparat Polres Bone juga mengamankan Sukri, suami Maimunah, yang diduga ikut membantu. Keduanya mengaku telah berpraktek dukun aborsi sejak 2 tahun silam. Awalnya, mereka hanya berprofesi sebagai dukun beranak yang hanya melayani perempuan hamil yang mau melahirkan. Namun sejak kedatangan seorang remaja yang ingin melakukan aborsi dan menawarkan imbalan Rp400.000, ia pun tergoda untuk mempraktekkannya. Iwan Taruna melaporkan dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tukang parkir di Pasar Baru Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat tersungkur setelah dihujani senjata tajam seorang pedagang daging. Korban tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit dan sebaliknya tersangka langsung kabur usai beraksi. Diduga kasus ini berlatar belakang dendam. Di salah satu sudut Pasar Baru Jati Asih inilah korban Anton Deni, warga kampung Purwasari, Cicurug, Sukabumi, menjadi bulan-bulanan tersangka Ius. Menurut saksi mata, ketika itu korban sedang menunggu di area parkir dan tiba-tiba saja tersangka menghampirinya dengan golok di tangan. Tanpa banyak bicara, pedagang daging di Pasar Baru Jati Asih itu langsung mengayunkan senjata tajam ke tubuh korban. Korban tidak dapat berbuat banyak, bahkan tidak mampu menghindar dari amuk tersangka. Ironisnya, dalam kejadian yang berlangsung cepat itu, tidak seorang pun warga yang dapat menghentikan tersangka, hingga akhirnya dengan mudah pedagang itu meloloskan diri. Ribut Pak. Ya. Gara-gara apa? Masalahnya apa? Ya, mungkin dia namanya di pasar, mungkin Tiurin kan jaga di pintu masuk, mungkin dia mau keluar ke pintu masuk gitu, jadi kan nggak boleh. Namanya dia mikirnya orang pasar, mungkin gimana gitu. Aparat Polsek Jati Asih yang menangani kasus ini telah meminta keterangan dari sejumlah saksi mata untuk mengungkap motif dibalik tewasnya korban. Polisi pun sedang memburu tersangka Ius yang hingga kini masih dapat menghirup udara bebas. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.